Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan pagi yang baik ini kita dimudahkan untuk berkumpul salat subuh berjamaah. Kata Nabi SAW, man salat subha jama'atan, siapa yang salat subuh berjamaah semalam isanya berjamaah, faka'annama salat lailah kamilah, maka dia seperti orang yang salat sepanjang malam. Dan salat subuh adalah salat yang disaksikan malaikat, sebagaimana kata Nabi SAW, man hafidha salat al-bardain dakhalal jannah, siapa yang menjaga salat yang dingin maka dia dijamin masuk surga. Salat bardain pertama adalah salat subuh dan yang kedua adalah salat asar. Salat subuh karena dia ada di akhir malam dan salat asar ada di akhir siang. Hadirin sekalian dimuliakan Allah, salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga beliau tentunya, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumuddin. Untuk kita pagi hari ini tentang qawaid fil ibadat. Di sana ada beberapa kaidah dalam ibadah. Pertama, sebelum kita lanjut, bahwa ibadah adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal a'mal, minal aqwali wal a'mal, zahiran wa batinan. Disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Taimiyah mengatakan ibadah adalah ismun jami', satu nama yang mencakup segala apa yang Allah cintai dan Allah ridhai, minal aqwali wal a'mal, dari ucapan-ucapan dan dari perbuatan-perbuatan, zahiran wa batinan, baik itu zahir ataupun batin. Maka ibadah ini sangat luas. Berbuat baik kepada orang tua adalah ibadah. Salat 5 waktu adalah ibadah. Sedekah adalah ibadah. Berbuat baik pada binatang adalah ibadah. Semua yang Allah cintai, ucapan atau perbuatan, maka dia termasuk jenis dari ibadah. Oleh karena itu, salah kalau ada orang mengatakan ibadah hanya di masjid. Tidak di masjid. Sampai seorang mengatakan, ayati ahaduna ya Rasulullah syahwatahu, seorang mendatangi istrinya, apakah dia bernilai ibadah? Iya, kata Nabi. Mengambil duri dari jalan, semua pokoknya, semua yang ada selama kita hidup, maka itu bisa bernilai ibadah jika dia niatnya lurus dan benar. Baik itu ucapan, perbuatan, zahir ataupun batin. Maka dari itu bisa jadi seseorang dia mengamalkan amalan hati, misalnya amalan hati adalah ikhlas atau hub, cinta. Maka dengan itu dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal yang pertama yang terpenting hadirin sekalian, apa yang terdapat di dalam surat Az-Zariyat, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini poin yang paling penting. Oleh karena itu seorang harus tahu dan mengerti bahwa dia ke dunia adalah untuk beribadah kepada Allah. Ayat ini
Ada 10 catatan mungkin terkait dengan ayat ini, bahkan lebih. Pertama, wa ma khalaqtul jinna, tidaklah kami ciptakan jin. Dari sini menunjukkan bahwa Allah SWT sebelum menciptakan manusia pernah menciptakan jin terlebih dahulu. Dan sahih, bumi ini dahulunya diisi oleh jin. Sebelum Adam diciptakan di surga, hanya saja jin banyak berbuat kerusakan, menumpahkan darah. Makanya malaikat menjadikan hujah malaikat, apakah engkau menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah? Karena jin pernah ada, dan jin diciptakan sebelum manusia. Dengan dalil ayat ini Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa wa yudhkar al jin qabla al ins. Disebutkan jin sebelum manusia, menunjukkan jin diciptakan sebelum manusia. Dan kalau ada orang membaca, seorang imam misalnya membaca wa ma khalaqtul insa wal jinna, misalnya dalam membacanya salah, atau dia membaca lam yulad wa lam yalid dalam surat Al-Ikhlas, bacaannya keliru dan wajib dibetulkan. Walaupun maknanya sama, tetapi urutannya berbeda, dan urutan dalam Islam berpengaruh. Makanya Nabi mengatakan abda'u bima bada Allahu bih, saya mulai dengan apa yang Allah mulai. Kalau Allah memulai dengan muhajirin sebelum ansar penyebutannya, maka muhajirin disebutkan duluan. Kalau ada ayat yang dimulai dengan satu kalimat atau kata berbeda dengan ayat yang lain, kita mengikutinya karena itu tauqifiyah. Misalnya Allah berfirman, innallaha basirum bima ta'malun, Allah melihat apa yang kalian lakukan. Dalam ayat yang lain, innallaha bima ta'maluna basir, Allah dengan apa yang kalian lakukan melihat. Jadi mendahulukan sesuatu yang dibelakangkan, yang Allah Ta'ala dalam penyebutannya juga misalnya kita kembali ke kita yang salah, harus dibetulkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Catatan yang kedua, yang pertama tadi jin diciptakan lebih dahulu dari manusia. Yang kedua, jin dan manusia diciptakan dan dia mendapat taklif. Taklif ini beban syariat. Kalau mentaati dikasih pahala, kalau memaksiati dikasih dosa. Cuman jin dan manusia saja. Terus bagaimana? Malaikat tidak dikasih taklif. Kemudian binatang nggak ada taklif. Binatang ini tidak ada taklif. Makanya binatang tidak wajib ibadah. Tumbuhan juga iya. Hanya saja kata Nabi SAW, bahkan dalam Quran dikatakan bahwa barang-barang ini mereka bertasbih, tetapi kita tidak tahu tasbihahum, tasbihnya mereka. Jadi kalau kita lihat batu, kemudian lihat tumbuhan dan yang lain, mereka bertasbih kepada Allah. Hanya saja kita tidak tahu tasbihnya. Rasulullah pernah menginjak, atau ketika di mimbar yang ada di Masjid Nabawi, bukan mimbar yang sekarang, yang dulu terbuat dari kayu-kayunya diinjak, dan kayu ini kemudian berbunyi dan sahabat diperdengarkan. Pernah Nabi SAW mendengar salamnya sebuah pohon yang biasa beliau pakai untuk bertelekan di saat khutbah. Kemudian ketika mimbar sudah dibuat, pohon ini minta izin dan dia berjalan menuju Nabi dan mengucapkan salam, dan terdengar oleh para sahabat. Begitu juga dengan Nabi juga pernah dengan mukjizat diperdengarkan sebagainya kepada sahabat. Dari sini menunjukkan bahwa ini bertasbih kepada Allah Ta'ala. Makanya kalau ada hadis, misalnya hadis sahih Muslim, saya akan berperang bainal muslimin wal yahud hatta al-hajar, sampai sebuah batu mengatakan ya muslim, ya katanya khalfi, atau di belakang saya, yahud uqtulhu, wahai muslim di belakang saya ada Yahudi, bunuhlah. Jadi intinya hadirin sekalian, yang kedua, manusia dan jin itu dapat taklif. Oleh karena itu dikecualikan yang tidak dapat taklif. Ada 4 golongan kalau dari manusia. Pertama, al-majnun, al-majanin, orang-orang yang gila, ikhwan sekalian, enggak dapat taklif. Maksudnya beban syariat. Malaikat mencatat amal baik buruk kita ini
Dikecualikan yang pertama orang yang gila, atau bahasa Arabnya majnun. Orang yang gila dari awal sebelum balik sampai meninggal, ini nggak kena taklif. Jadi dia jenis manusia yang tidak dicatat amal baik buruknya. Apakah semua orang gila? Tidak. Orang gila yang gilanya setelah balik, maka dihitung baik buruknya di saat sebelum gila. Misalnya, seorang gila kalau semester ganjil, berarti semester genap dia dihitung amal baik buruknya oleh malaikat. Atau dia gilanya mulai umur 40 tahun misalnya, maka dia akan dicatat amal baik buruknya, dan itu berlangsung hanya Allah yang tahu saja sampai kapan dan bagaimana dengan gilanya. Yang kedua adalah orang yang tidak terkena dakwah. Orang yang tidak terkena dakwah, ikhwan sekalian, itu tidak terkena taklif. Misalnya orang yang di masa fatrah, mereka hidup di zaman fatrah, belum ada kenabian, diserahkan kepada Allah urusannya. Yang ketiga adalah orang-orang yang terhalang dakwah dari dirinya. Misalnya dia tuli dan dia sekaligus buta, mau didakwahi dengan suara nggak dengar, mau didakwahi dengan tulisan dan yang lain, dia tidak melihat. Maka orang seperti ini diserahkan urusannya kepada Allah. Dan yang keempat adalah seorang yang dia dalam keadaan memang dia belum bayi ya. Kalau bayi yang lahir terus meninggal, maka dia belum terkena taklif. Adapun bayi muslim, si bayi ini lahir terus meninggal, ayah ibunya muslim, semuanya dimasukkan ke dalam surga. Karena Rasulullah bersabda ketika Aisyah mengatakan tuba li hadza usfurun min asafiril jannah, maka Nabi kemudian tidak menyanggah dan yang lain menunjukkan bayi-bayi yang meninggal kalau ayah ibunya muslim, dia akan masuk ke dalam surga. Bahkan dalam ahkamut tifal disebutkan bayi ini akan menunggu orang tuanya di pintu surga sebagai tasliyah, hiburan bagi orang atau bagi orang tua yang putranya meninggal dunia, supaya tidak terlalu bersedih bahwa anaknya akan masuk ke dalam surga. Sementara kalau ayah ibunya non muslim, Rasulullah ketika ditanya beliau menjawab, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah yang tahu dengan apa yang akan mereka kerjakan idza balaghu, kalau mereka besar. Jadi ikhwas sekalian, poin kedua yang dapat taklif manusia dan jin, sementara binatang dan yang lain tidak dapat taklif. Makanya ini sebagai jawaban kepada sebagian orang yang rajin mengajari burung ucapkan salam, ucapkan al-ikhlas, al-falaq. Jadi dia mengajari burung yang di rumahnya itu belajar al-fatihah. Masya Allah burungnya bisa mengucapkan salam. Jangan bercapek-capek ngajari burung mengucapkan salam. Karena kalau burung mengucapkan salam pun tidak wajib kita jawab. Karena salam adalah ibadah. Ibadah butuh niat. Dan burung tidak butuh niat. Kata beliau, saya sudah ngajari burung selama 7 tahun. Dia sekarang sudah hafal al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Sebentar lagi mungkin dia ajari al-baqarah. Lebih baik ngajari anaknya atau tetangganya atau siapa orang di jalan. Karena burung tidak ada taklif burung ini. Burung tidak wajib ibadah. Makanya banyak cerita yang menyesatkan seperti kisah, katanya kisah kancil dan buaya. Itu bukan kisah. Karena kisah syaratnya harus terjadi dan ada riwayatnya. Itu cuma dongeng. Dan tidak ada kancil yang pintar lebih pintar dari buaya. Dua-duanya sama binatang. Sekiranya kancil itu pintar, Ikhwan, suruh ikut ngaji ke pagi ini, suruh dengarkan, dikasih handphone dan laptop kalau perlu, kancil tidak akan ngerti dan nggak akan faham. Binatang hanya tahu sesuatu yang fitrah. Seperti kucing dikasih nama, diajari dia untuk buang hajatnya di tempatnya, kemudian dikasih makan ini dan itu, dipanggil yang lain nyaut. Itu fitrah saja, tidak akan lebih dari itu. Dan binatang sebagaimana Allah katakan secara umum, nanti akan ada qisas bagi binatang pun yang mereka berbuat zalim kepada yang lain, yang punya tanduk yang dulu menanduk yang tidak bertanduk, dan dibangkitkan di hari kiamat. Kemudian dikisas. Kemudian apa kata Allah? Kunu turaban. Jadilah kalian tanah. Semua binatang jadi tanah. Makanya orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba.
Wahai, alangkah baiknya kalau saya jadi tanah, seperti binatang dijadikan tanah. Cuma manusia nggak bisa. Begitu dia mati, nanti dihidupkan. Dan dia menyesal. Karena kenapa hidup lagi begitu. Setelah itu udah dihisab. Bagi yang mereka diadab terus-terusan. Bagi orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Yang ketiga, ikhwan sekalian, bahwa ayat ini menunjukkan bahwa manusia juga dapat taklif. Semua manusia, A'jam, A'rabi, semua dapat. Kalau ada seorang manusia tinggal di kutub, dia wajib beribadah kepada Allah. Sekarang bagaimana kalau tinggalnya di planet Mars? Tetap dia beribadah. Jadi kemana dia kalau mau umroh? Kalau tinggalnya di planet Mars, kalau mau umroh harus datang ke Saudi. Karena Ka'bahnya cuma ada di Saudi. Makanya jangan berniat mau pindah, susah nanti Pak. Kita mau tinggal di bulan atau di mana. Kalau mau haji harus datang ke Arafah. Arafahnya ada di bumi. Belum lagi nanti nyari kiblatnya bagaimana kalau di planet lain. Dan itu hanya akal-akalan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT saja. Intinya hadirin sekalian, manusia juga mendapatkan taklif walaupun dia baik itu kaya atau miskin. Termasuk Fir'aun. Fir'aun manusia, dia wajib beribadah. Tapi Fir'aun malah ngaku sebagai ilah. Yang keempat, catatan dari ayat ini menunjukkan bahwa manusia dan jin liyu'mar wa yunha. Dia itu diperintah dan dilarang. Jadi kita ini ke dunia ini untuk diperintah dan untuk dilarang. Bukan dibiarkan yutraka sudah. Dibiarkan, nggak diurus, nggak diapa. Allah yang perintahkan. Oleh karena itu kalau kita berangkat sholat subuh dan bahkan sholat-sholat yang lain, likulli khatwah, setiap langkah itu ada pahalanya. Karena Allah yang merintahkan kita. Sebagaimana halnya kalau kita berbuat ketaatan, Allah yang merintahkan. Maka dari itu hadirin sekalian muliakan Allah. Nanti kalau kita meninggal, semua akan terlihat sebagaimana halnya amalan-amalan akan dihitung seluruhnya. Kemudian yang kelima, bagian dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun menunjukkan bahwasanya kalau ada orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, maka mereka ini harus bersiap-siap dengan resikonya. Misalnya, saya malas, tidak mau sholat subuh, sholatnya cuma maghrib saja. Maka resikonya dia terkena azab yang Allah ancamkan. Dan sholat ini aslinya bukan sebagai beban. Dia adalah kebutuhan kita. Maka dari itu intinya, kalau ada kita beribadah ini, bukan dianggap sebagai beban. Bahkan misalnya contohnya, alhamdulillah sholat subuh. Sekarang adanya jam 4 kurang seperempat, ya kan? Rasanya cepat banget dan ini masih malam. Biasanya jam segini masih tidur. Kalau selain di Indonesia, Iwan, lebih cepat lagi. Di belahan dunia ini ada yang jam 3 sudah ada. Walaupun di belahan yang lain baru jam 6 sudah ada. Begitulah Allah memperjalankan waktu, dan salat ini dan ibadah ini juga tauqifiyah. Sebagaimana kaidah yang kedua. Jadi yang pertama, kita hidup untuk ibadah. Maka dari itu karena untuk ibadah, sepanjang kita hidup tidak ada pernah libur ibadahnya. Kalau bekerja, iya, bekerja ada pensiun. Tapi sesungguhnya bekerja itu sendiri, dia adalah ibadah. Jadi seorang yang dahulunya di kantor, sekarang di rumah, pindah kantornya jadi di rumah, sesungguhnya dia tetap itu dalam rangka ibadah kepada Allah. Maka dari itu, poin kedua yang penting, pertama adalah kita hidup untuk ibadah kepada Allah, jadi bukan untuk bermain-main. Apalagi dikatakan hidup untuk cinta atau hidup untuk sesuatu yang tidak. Hidup kita untuk beribadah kepada Allah. Imam Ahmad ketika ditanya, sampai kapan engkau begini-begini? Dia belajar, dia ngajar, dia ibadah. Kata dia, ilal mamat, sampai aku meninggal. Yang kedua, bahwa ibadah kita ini, ya tadi, karena hidup untuk ibadah, maka tidak ada istilah berhenti dari ibadah sampai kita meninggal. Oh, apakah di alam kubur ada ibadah? Enggak. Ibadah itu cuma di dunia. Di sorga tidak ada salat, tidak ada puasa. Kita tuh cuman salat, puasa, dan ibadah yang lain cuman di sini sekarang. Makanya semoga Allah merahmati seperti Abdullah bin Ummi Maktum.
dia seorang buta melewati kebun kurma, 2 kebun kurma, dan dia menjadi muadzin di Masjid Nabawi. Saya melihat, bukan di Saudi, di sini ada seorang bapak-bapak, dia ke masjid dan jalannya itu sangat lama karena beliau pernah stroke dan beliau sekarang udah mulai sembuh, tetapi dia tidak lancar jalannya. Selangkah demi selangkah bawa tongkat, tak ada yang menuntun. Sudah gitu masjidnya mirip kayak di sini, maksudnya jalannya itu bukan datar, ada naik turunnya, ada tangganya. Allahu Akbar. Dia ke rumahnya dari masjid mungkin sekitar 150 meter, butuh 1 jam untuk berjalan. Orang yang sudah seperti ini ternyata masih terpanggil. Waktu ngobrol, kenapa nggak diantarkan atau gimana? Tidak ada yang antar. Saya cuma dengar muazin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu mirip seperti seorang sahabat yang dia dalam keadaan sakit, lalu dia bilang kepada 2 orang temannya, katanya, "Ini tolong bantu saya. Ya, saya pengen ke masjid." Kata temannya, "Anta marid, ijlis fil bait, salat fil bait." Engkau sakit, salatlah di rumah. Kata dia, "Lakin asma'un nida." Tapi saya dengar adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kesinilah salat, kesinilah mencari kemenangan. Kemudian orang ini pun salat, selepas salat dia meninggal. Ini pun terjadi. Sama dengan seseorang yang ketika mau berangkat haji, sebelum ada aturan usia 65 dan yang lain, beliau berangkat, kebetulan istitoahnya masuk dan qadarullah sakit. Tapi sakit ini ditolerir untuk bisa berangkat. Bismillah dia berangkat. Setelah musim haji selesai, dia meninggal. Jadi, host kalian, kita beribadah ini terus. Ada seorang bapak-bapak satu lagi kisah yang terjadi. Salat asar. Beliau naik mobil sendirian dan kelihatannya orang luar kota. Salat asar, semua orang selesai salat asar, dia sujud terus di rakaat yang terakhir. Kemudian teman-teman tolong dibangunkan, mungkin dia tertidur atau kecapean, atau dalam hati saya, jangan-jangan meninggal. Seperti banyak kasus orang meninggal di saat salat. Dan betul, di rakaat terakhir rupanya beliau meninggal, menghembuskan napas terakhir di sujud yang terakhir. Dibangunkan, sudah nggak ada nyawanya. Betul, ada Pak Dokter, coba diperiksa, mungkin ini meninggal atau jangan-jangan pingsan. Beliau meninggal. Sudah. Sendirian. Berarti beliau berangkat dari rumahnya pakai mobil sendirian, tidak pernah mengira bahwa itu hari terakhir dia hidup di dunia. Kalaulah dia tahu mau meninggal, dia bawa teman, iya kan? Dan itulah pakaian terakhir yang dia pakai. Dia tidak pernah mengira waktu pakai baju tadi pagi dia akan bisa ngelepas baju ini, tapi nggak bisa dia lepas. Yang ngelepas orang yang mandikan jenazah. Jadi kita ini tidak ada jaminan dalam keadaan selalu taat. Makanya terus beribadah pada Allah, karena memang hidup kita dalam rangka untuk ibadah. Berarti ibadah sepanjang hidup kita. Yang ketiga, ikhwas sekalian, kaidah ibadah itu, ibadah ini tauqifiyah. Tauqifiyah maksudnya apa? Seorang beribadah kepada Allah ini harus mengikuti apa yang Allah telah tetapkan. Tauqifiyah itu Allah yang ngatur. Sekarang sholat subuh, kenapa 2 rakaat? Sholat duhur kenapa 4? Tauqifiyah ini dari sananya begitu. Umar bin Khattab, beliau datang tawaf. Setelah itu beliau cium Hajar Aswad. Tapi sebelum mencium, beliau mengatakan, "Anni a'lam annaki hajar." Saya tahu engkau adalah batu. Laula ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma uqabbiluk. Demi Allah, kalau aku tidak melihat Nabi mencium kamu, saya tidak akan mencium kamu. Kemudian dia cium Hajar Aswad. Kita bukan sedang menyembah Hajar Aswad, tidak. Kita juga bukan sedang mengagungkan Hajar Aswad sebagaimana mengagungkan kepada Allah. Tapi kita melakukan karena Allah yang perintahkan. Contoh hewan, sa'i dimulainya dari Safa ke Marwah. Ada jemaah umrah, dia sa'inya itu bukan 7 kalinya, bukan menghitungnya dari Safa ke Marwah,
dihitung 1, Marwah ke Safa jadi nomor 2. Dia ngitungnya Safa, Marwah, Safa itu 1. Safa, Marwah, Safa lagi 2. Seperti tawaf. Akhirnya dia berarti sa'inya 14 kali. Ini dia keliru karena ketidaktahuan, bukan menyengaja. Tapi kalau dia menyengaja, maka ini salah. Kenapa tawafnya harus Ka'bahnya di sebelah kiri kita, dan kenapa pundak kita yang dibuka yang kanan? Ini tauqifiyah. Makanya ada orang Indonesia yang tawafnya searah jarum jam. Orang-orang ke sini, dia ke sana. Ya, nabrak terus dengan orang. Ini tidak benar ya. Sebagaimana halnya tauqifiyah dalam hal semua jenis ibadah. Ibadah ini enggak cuma satu, banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Saya bacakan ucapan dari Imam Syaukani misalnya, wa anwa'ul ibadatu allati amara Allah misal as-salam. Ibadah yang Allah perintahkan misalnya salam. Salam itu tauqifiyah. Salam untuk orang hidup dengan orang meninggal beda. Karena Allah yang membedakan. Misalnya kita masuk salam ke rumah kita, Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk ke kuburan, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wa ana insyaallah bikum lahiqun. Ini tauqifiyah. Jangan dipakai untuk ke kuburan, dipakai ke rumah, atau yang di rumah dipakai untuk ke kuburan. Begitu juga termasuk juga al-iman wal ihsan, ini masuk jenis ibadah. Begitu juga termasuk doa. Ad-doa ini ibadah. Semua jenis doa, karena dia ibadah kepada Allah, maka doa-doa tertentu tauqifiyah. Doa masuk WC jangan dibaca di saat doa mau tidur dan dibalik misalnya. Karena ini tauqifiyah. Maka dari itu semua ibadah karena tauqifiyah, kita berusaha untuk selalu mentaatinya dan jangan kemudian mencari-cari yang di luar itu. Ada yang heran di sebagian orang, ikhwan. Ketika Allah menetapkan satu aturan, tapi ternyata dia malah memilih yang lain. Kemudian tidak ingin seperti apa yang Nabi contohkan. Maka ini sesungguhnya sebuah kesalahan. Karena kapal itu berjalan di atas air. Maka seseorang kalau ingin surga, Nabi adalah pemilik kunci surga. Apa kata Nabi SAW? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang memaksiati saya, maka dia telah enggan diajak masuk surga. Ini yang ketiga tauqifiyah. Lalu yang keempat, teman sekalian, ibadah ini syaratnya 2. Ikhlasun niyat wa mutaba'atir rasul. Jadi ikhlas niatnya dan mengikuti contoh Nabi. Maka dari itu dalam hal salat, apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat bagaimana aku salat. Dalam masalah haji, Allah berfirman, haji dan umrah, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik-manasik kalian. Kalau kita puasa ada dalam sifat saum Nabi, maka kita pun disuruh mencontoh puasa Nabi. Kemudian termasuk juga dalam semua ibadah Nabi jadikan sebagai qudwah. Ikhlas dalam ibadah maknanya adalah kita tidak ingin apa-apa kecuali kita mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Atau boleh juga definisi ikhlas adalah seorang mengharapkan wajah Allah. Apakah boleh juga diartikan mengharapkan surga? Iya. Seorang berharap surga itu ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan berarti tidak boleh meminta apa-apa. Kok kalau gitu berarti kan seperti anak kecil, dia belajar karena pengen dibelikan sepeda. Bukan itu. Kita disuruh oleh Allah Ta'ala meminta surga karena Allah yang perintahkan. Makanya kita meminta surga itu ikhlas. Begitu juga seorang meminta dijauhkan dari neraka, itu ikhlas. Karena Allah dan Rasul yang perintahkan. Misalnya dalam hadis, utlubu jannatal firdaus fa inna jannatal firdaus awsatuha wa a'laha. Mintalah oleh kalian surga firdaus, karena surga firdaus adalah surga yang paling mulia dan paling tinggi. Oleh karena itu
setiap kita meminta surga Firdaus. Walaupun di surga yang lain juga amat sangat berisi kenikmatan. Nah, untuk bisa ikhlas, seorang harus berilmu, lurus akidahnya. Dan untuk bisa ittiba, seorang harus belajar. Teman sekalian, contoh ada kasus sebuah kesalahan disebutkan dalam hadis musi'is salat. Ada seorang laki-laki salat, setelah salat datang pada Nabi, lalu dia mengatakan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kata Nabi, "Waalaikumsalam." Setelah itu apa? Kata Nabi, "Irji fasalli fa innaka lam tusalli." Baliklah, salatlah karena engkau belum salat. Dia salat lagi. Setelah salat datang lagi mengucapkan salam lagi. Kemudian kata Nabi, setelah "Waalaikumsalam", kata Nabi, "Irji fasalli fa innaka lam tusalli." Baliklah, salat lagi karena engkau belum salat. Akhirnya dia salat lagi. Yang ketiga, dia datang lagi, salam lagi. Kata Nabi, "Irji fasalli fa innaka lam tusalli." Sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak bisa melaksanakan salat kecuali yang ini yang saya kerjakan." Kata Nabi, "Idza kabbara", kalau engkau bertakbir, kalau misalnya dia bertakbir, maka kemudian disebutkan sampai hatta tatma'inna jalisan. Kalau engkau ruku misalnya, hatta tatma'inna raki'an, sampai engkau tumaninah rukunya. Kalau engkau duduk, hatta tatma'inna jalisan, sampai kau tumaninah. Intinya salatnya laki-laki ini tidak tumaninah. Maka kemudian Nabi mengajari supaya orang ini tumaninah. Kalau begitu, berarti memang salat ini butuh tuntunan. Ada lagi seorang yang dia tidak ada air, dua orang sahabat yang tidak mendapatkan air. Yang satu, jadi dia akhirnya tayamum. Setelah tayamum, salat. Setelah salat, hadirin sekalian, didapatkan ada air, maka yang satu salat lagi diulang, yang satu tidak salat lagi. Jelas ini soalnya. Sekarang pertanyaan saya, mana yang lebih benar? Yang tadi tayamum kemudian salat lalu dapat air, dia ulang salatnya, atau yang kedua yang tidak mengulang salatnya karena tadi waktu mencari air tidak ada dan dia salat, setelah salat baru ketemu airnya dan dia tidak mengulang. Mana yang lebih betul? Yang mana? Iya, yang salat lagi. Yang salat lagi kata Nabi, "Alaika ajran." Engkau dapat 2 pahala. Yang salat lagi, engkau dapat 2 pahala. Kemudian yang tidak salat lagi, asabta sunnah, engkau telah sesuai dengan sunnah. Jadi mana yang pahalanya lebih banyak? Yang salat lagi dapat 2 pahala. Yang tidak salat, asabta sunnah. Yang lebih besar pahalanya yang sesuai dengan sunnah, karena dia pahalanya lebih dari 2. Kalau yang tadi dapat pahala 2. Jadi sekalian, sekarang contoh kasus. Ya, seorang istri sahur, baik, kemudian suaminya sekitar jam 8, jam 9 pagi mengatakan kepada istrinya, "Saya membutuhkan engkau, sebaiknya hari ini tidak puasa." Kemudian sebagai seorang istri, mana yang dia dahulukan? Mentaati suaminya, berarti dia membatalkan puasanya, atau dia puasa? Ya, yang lebih betul mentaati suaminya. Dan wanita ini dapat pahala puasa walaupun dia batalkan puasanya. Karena taat pada suami lebih besar pahalanya. Kisahnya Juraiz, ibunya manggil, dia sedang sholat sunnah, dan Juraiz memilih sholat sunnah yang dilanjut, ibunya diabaikan. Sampai ibunya berdoa, "Allahumma la tumithu", ya Allah jangan matikan dia, hatta yalqahul baghaya, sampai dia ketemu dengan seorang pezina. Dan betul doa ibunya dikabulkan. Sampai Juraiz bertemu
dengan pezina, dan pezina ini mengelilingi dia dalam keadaan tidak berpakaian, menggoda Juraiz. Tapi Juraiz tidak tergoda, hanya perempuan ini berzina dengan seorang gembala. Dan dia hamil, kemudian memfitnah bahwa anaknya anak Juraiz. Yang lebih benar, Juraiz ini mestinya membatalkan sholat sunnahnya, memenuhi panggilan ibunya. Jadi kalau kita sholat sunnah di rumah, orang tuanya manggil, batalkan sholat sunnah. Karena memenuhi panggilan ibunya lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah. Sama dengan begini, kita di masjid sholat rawatib, imamnya sudah takbiratul ihram. Kalau kita mengejar 1 rakaat atau 2 rakaat selesai sholat sunnah kita ini, imamnya keburu ruku, maka kalau nggak mungkin dikejar, batalkan rawatibnya, ikut dengan imam, karena pahala ikut dengan imam lebih besar dari rawatib. Baik. Sekarang banyak kasus anak-anak ada yang lagi main game, orang tuanya manggil, mana yang dahulukan, menyelesaikan gamenya atau tadi? Anak zaman sekarang dia nyaut tapi sambil main game. Karena ketidaktahuan mereka. Sebetulnya jangan lagi main game, ikhwan. Sedang WA untuk yang penting buat temannya, kalau orang tanya manggil, batalkan. Sekarang kebalik-balik, orang lagi sholat, handphonenya bunyi, dia ambil handphonenya, dia tinggalkan sholatnya. Halo. Saya pernah melihat ada seorang bapak, dia habis makan kacang, bukan kacang apa, yang bunder-bunder itu. Rupanya kasihlah di kantong sini. Bukan bapak-bapak, masih agak muda dia. Waktu sujud itu isinya kantongnya pada keluar, kacang yang bundar. Akhirnya di karpet kan nyebar. Mungkin beliau agak malu atau bagaimana lah. Lagi sujud, dikumpulkan pakai tangannya, dimasukkan lagi ke kantongnya. Ini juga mungkin karena panik. Sujud yang kedua, ya keluar lagi, ya kan? Sampai ada yang jatuh dekat-dekat kaki imam. Memang itu serba salah ya, karena memang tadi, makanya kita berusaha untuk menyiapkan waktu sholat, jangan sampai ada yang mengganggu, ya kan? Seperti betul kalau diumumkan mohon handphonenya di silent, karena banyak bapak-bapak yang handphonenya lupa belum di silent, terus apa? Dia bunyi. Dan itu banyak jamaah umrah dari Indonesia. Saya tahu itu orang Indonesia walaupun dia di shop depan. Kenapa? Handphonenya bunyinya isinya dangdutan. Kan tidak mungkin orang, subhanallah, jadi mengganggu. Sampai kemudian diingatkan Indonesia, cuman sayang beliau tidak paham bahasa Arabnya. Indonesia, ittaqillah, katanya, idza taqamus salat, kalau engkau salat, pokoknya matikan handphonenya. Supaya tidak tadi. Ya cuman bagusnya orang Indonesia itu dia selalu senyum, dia ngomong, dia pun tidak tahu. Tapi intinya itu karena ketidaksengajaan. Tidak ada orang yang menyengaja, tapi ketidaksengajaan. Cuman ya karena ketidaksengajaan inilah kadang-kadang harusnya yang lebih benar kalau dia tahu, misalnya jelas di kantong sini, tinggal diambil, dimatikan, selesai dimasukkan lagi. Dan itu tidak mengapa. Dan Imam Syafi'i ketika menyebutkan gerakan salat itu termasuk gerakan yang syar'i. Sama kalau kita lagi sholat, di sajadahnya ada kalajengkingnya. Apa yang kita lakukan? Dibunuh dulu, nggak apa-apa kalajengkingnya, lalu lanjut sholat. Ya, nggak usah berteriak-teriak bunuhnya, bunuh aja. Atau kalau seseorang misalnya, saya khutbah Jumat, misalnya, karena yang tahu, yang balik ke arah jamaah kan khatibnya. Khatib Jumat boleh berteriak kalau ada orang bawa karung ngambil sendal jamaah di depan. Saya boleh mengatakan jamaah yang paling belakang itu ada pencuri ngambil sandal-sandal. Jamaah juga tinggal menyelesaikan itu dulu dan boleh. Cuma di negeri kita belum biasa yang begini. Jadi sebagaimana belum biasanya ziarah kubur itu yang afdal malam hari, karena Nabi SAW ziarah kubur malam hari dan sendirian. Saya jam 1 malam, jam 2. Di kita kan kalau antum mau coba, silakan, nanti dicurigai, dikiranya orang ini mau mencuri nisan atau mau gali kuburannya. Tapi Nabi SAW datang ke Baqi itu sendirian, diikuti Aisyah akhirnya. Ternyata beliau ke Baqi mau berziarah.
berziarah kubur sendirian apalagi di malam hari lebih khusyuk ya. Gimana kalau ada yang pakai sarung, jalannya nggak nempel di tanah? Ini nggak apa-apa, mungkin dia jin yang ada di situ. Jangan dikira itu orang hidup lagi. Cuma di negeri kita ini negeri yang banyak orang ditakut-takuti dengan cerita di sinetron. Padahal yang buat cerita pun dia nggak pernah ketemu. Jadi oleh karena itu kembali ke yang tadi, tauqifiyah ya, selama-lamanya selama hidup. Kemudian ayat tadi menunjukkan bahwa kita yang dikenai taklif, binatang yang lain tidak, termasuk ibadah harus ikhlas dan harus mutabah. Oleh karena itu, sedikit tentang masalah ikhlas. Gimana kalau seseorang ibadahnya lalu dia ingin dipuji orang? Ya jangan. Makanya salat yang sangat mungkin bisa ikhlas, salat tahajud, salat malam. Wan nasu niyam, orang-orang tidur. Insya Allah kalau kita salat di penghujung malam, sekarang malamnya jadi pendek ya. Kalau tidurnya untuk jam 12, salat malamnya waktunya sangat pendek. Kalau bangunnya jam 3 lebih 45 menit udah azan. Jadi sempatkan walaupun hanya beberapa rakaat salat malam. Saya bukan orang yang sudah baik dalam bab ini, tapi salat malam ini betul da'bus salihin, kebiasaan orang saleh salat malam. Jadi bagi bapak yang ibu yang cari menantu, boleh juga tuh ditanyakan calon menantunya, maaf Anda biasa salat malam tidak? Oh saya salat malam setahun sekali. Kalau gitu coret namanya, ganti yang lain, ya kan? Iya sahih, salat malam ini tadi. Termasuk juga misalnya seseorang kalau dia misalnya bersedekah dan yang lain, usahakan tidak dilihat orang. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di Makkah Madinah, ada nggak yang nemukan kotak infak di Masjid Nabawi, Masjidil Haram? Tidak ada kotak infak. Bukan berarti tidak ada yang wakaf, ada. Yang sedekah Zam-Zam itu mereka yang biayai untuk membawa Zam-Zam dari Makkah ke Madinah, ada orangnya. Tapi tidak pernah kita tahu. Saya pernah mengerti sedikit. Ada orang dikerumuni orang banyaknya, dan syekh yang ngisi muhadarah kenapa sampai menemui dia, dan orangnya seorang yang sudah sepuh. Handphonenya aja udah handphone yang lama ya, bukan handphone yang begini. Ternyata beliau pemilik kontainer-kontainer yang disedekahkan isinya makanan sepanjang jalan dari Makkah Madinah. Itu orangnya. Oh orangnya ini. Tapi dia tidak pernah mau dikenal. Ada lagi dia sedekah di basement. Dibagi-baginya uang 500 real satu lembarnya, setumpuk. Dalam keadaan ditutup mukanya, pakai imamahnya. Kata dia, hadiah, habibi hadiah. Ini hadiah. Jadi dia mungkin mau sedekah di hari tersebut, di saat Ramadan, hadiah. Satu lembar 500 real. Itu lumayan sekitar, banyak itu ya. Bisa 2 juta lebih. Anda tahu berapa juta yang dia ini kan? Bahkan kadang-kadang bukan dia orangnya, sengaja nyuruh orang lain. Bahkan juga saya pernah tanya, wazi. Dia cuma ke sebelah, dianya lanjutkan zikir. Anta Indonesia katanya, ya, tolong bagikan ke siapa aja. Iya, jadi dia tidak ingin dikenal. Saya pernah dicari orang yang di satu hotel, dia bawakan uang. Dia tidak ingin dikenal. Saya baru tahu terakhir dia itu ternyata pilot Saudi. Katanya, Mil hada, bawakan ini. Ternyata itu uang isinya. Nanti di Indonesia disuruh di ini. Jadi banyak orang-orang yang menjaga keikhlasan. Makanya dulu sampai termasuk doa minta hujan ketika kekeringan kan. Ada sahabat yang dia berdoa, Allahumma aghithna al-yaum. Ya Allah, turunkan hujan hari ini. Kebetulan doanya terdengar oleh sebelahnya karena agak keras terdengar, walaupun dia berdoa sendiri. Sebelahnya itu keluar dari masjid di saat panas yang terik, tiba-tiba jadi mendung dan hujan. Maka orang yang tadi di masjid yang berdoa ini ketika mau keluar, ditemuilah sama dia. Katanya, akhi, wahai saudaraku, katanya, al-an, sekarang telah turun hujan. Alaysa anta alladhi tad'ullaha an yughithana al-yawm. Bukankah engkau yang tadi berdoa supaya Allah turunkan hujan? Sekarang hujan turun. Maksud dia, bukankah kamu yang tadi berdoa? Sahabat yang ini tadi langsung pergi, tidak menggubris. Dia tidak mau mengatakan, ya saya berdoa. Tapi mungkin kan ada makhluk lain yang berdoa. Kalau model kita kan, iya memang saya yang berdoa, Masya Allah saya ini.
Orang yang paling hebat, sekali berdoa langsung turun hujan. Seperti tukang pawang yang ada di negeri kita. Ketika tidak turun hujan, oh ini ada sesuatu yang error katanya. Ini nggak boleh ya, tidak boleh datang ke tukang pawang hujan. Sama dengan tidak bolehnya menyewa tukang nangis. Tapi yang pertama lebih haram lagi, karena ini masalah akidah. Kalau menyewa tukang nangis, kalau ada yang meninggal ya, sekarang udah ada. Disewalah ibu-ibu yang tukang nangis, 1 jamnya 500.000 di Semarang. Supaya kelihatan haru, bersedih. Itu sewaan yang begini nggak boleh. Lebih baik sewaan teratak itu halal, nyewa mobil halal, mau nyewa tanaman dipinjamkan halal. Kalau nyewa nangis kayak gini enggak halal. Jadi kembali sebagai suruhnya jam berapa? 2 menit. Taib. Ada tanya jawab enggak? Ya, sedikit lagi. Jadi intinya saya ingin garis bawahi, keikhlasan ini mudah diucapkan, tidak mudah diamalkan. Kalau kita misalnya dengan bicara akan dikira kita ini orang yang alim, sebaiknya kita diam. Tapi kalau dengan diam kita dikira orang yang zuhud, maka sebaiknya bicara. Jadi kan susah. Kalau kira-kira ikhwan, kita punya niatan, ada orang banyak, bacaan kita dipanjangkan. Ini berbahaya juga, ini bisa riya. Tapi kalau sekiranya, kan tadi ya, kadang kalau sendirian, kita sholatnya pendek-pendek, kalau ada orang banyak, panjang-panjang. Jadi kata para ulama, kata Imam As-Susi, salah seorang, nama laki-laki bukan nama perempuannya. Katanya, jadi kalau kita ini mulai dalam keadaan ada begitunya, maka katakan, ya nafsi ikhlasi tatakhallasi. Wahai jiwa ikhlaslah, ya, sehingga dengan ikhlas engkau akan selamat. Ya nafsi ikhlasi tatakhallasi. Kemudian nasihat ulama yang lain, wa man yara anna nafsahu qad akhlasa fa inna ikhlasahu yahtaju ila al-ikhlas. Siapa yang melihat dirinya sudah ikhlas, maka keikhlasan itu butuh diikhlaskan. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya ikhlas sekali ngasih kunci mobil sama antum, itu tuh belum tentu ikhlas, walaupun dia sudah benar-benar ikhlas. Jadi ucapan ikhlas pada seseorang butuh diikhlaskan. Makanya kita selalu terus berusaha mengikhlaskan tadi. Hingga kalau sholat malam sangat mungkin dia bisa ikhlas karena memang orang tidak melihat. Kecuali kita telepon teman-teman, ya kan, ayo bangun, ini loh, ini video saya lagi sholat malam. Nah kalau itu jadi nggak ikhlas. Dan ada obrolan sebagai penutup ya kawan. Saya ngobrol dengan seseorang di satu hotel. Beliau nampaknya, semoga Allah memberikan rahmat dan memaafkan kesalahan beliau. Dia bertanya, kamu sudah berapa kali haji? Alhamdulillah pernah. Oh saya sudah 9 kali haji. Kamu udah berapa kali umrohnya? Ya pernah alhamdulillah. Kata dia, saya umroh sudah 21 kali kalau nggak salah. Orang kayak saya pasti masuk surga, kata beliau. Subhanallah. Ini ucapan ini perlu diluruskan. Saya ternyata beliau punya murid-muridnya mungkin ya, Pak Kiai ini. Saya astagfirullah. Mungkin beliau lupa bahwa kita tidak boleh seperti itu. Karena Abdullah bin Amr bin As yang hajinya 60 kali, umrohnya 1080 kali saja, dia hatam Quran 12.000 kalian, tidak pernah mengatakan begitu. Cuma kebetulan waktu itu saya ditelepon, ada orang Saudi yang nelpon, saya jawab. Dia bilang, ternyata kamu bisa juga bahasa Arab katanya. Ya alhamdulillah dikit-dikit. Jadi kita berharap pada Allah, ibadah yang kita kerjakan ini diterima. Kayak sekarang sholat subuh, Allah terima. Kita berlomba, saya dan bapak-bapak dan ibu-ibu, nasib kita sama. Kita ini membutuhkan rahmat Allah. Kita belum tahu apakah kita ini diterima tidak ibadahnya. Yang kedua, saya ingin menggarisbawahi juga, terutama bapak-bapak yang tinggal di sini, kita perlu bersyukur, masya Allah. Ada masjid, rumah ada, suasana nyaman.
kemudian kita tinggal bolak-balik ke masjid, di rumah pun kita nyaman beribadah. Ini nikmat yang sangat besar. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Kalaulah seseorang dia meninggal dalam keadaan rutinitas berbuat baik, saya sangat yakin dan semua kita mendoakan pasti dia surga. Kemudian ketika Allah Ta'ala mengingatkan bahwa innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan bergantung di akhir, dalam hadis Nabi, seorang itu meninggalnya sesuai dengan kebiasaan, kata Ibnu Abbas. Jadi kalau kita biasa beribadah, insya Allah meninggal itu dalam keadaan beribadah, walaupun tidak harus dalam keadaan salat. Bapak yang tadi meninggal dalam keadaan salat, saya sangat yakin sebelumnya dia punya kebiasaan baik. Dan orang saleh kelihatan. Dari wajah kelihatan, kebiasaan kelihatan. Karena ada orang-orang yang meninggal, sekalian, malamnya minum minuman keras, paginya meninggal. Kan beda dengan yang sholat tadi, lalu dia meninggal dalam keadaan sholat. Saya pernah lihat juga di sebelah saya itu jatuh, dia lagi baca Quran, di lantai 3 kalau nggak salah waktu itu. Orang Aljazair nampaknya atau orang mana? Baca Quran, jatuh. Mushafnya tercium di lantai. Kemudian para polisi yang ini membangunkan, dia udah meninggal. Jadi berarti dia lagi baca Quran, itulah hari terakhir dia baca Quran. Alangkah indahnya seseorang kalau meninggal dalam keadaan demikian. Atau kalau dalam keadaan sedang sadar, dia mengucapkan la ilaha illallah. Begitu mudah, bahkan ada banyak di video kan, orang dalam keadaan sudah terluka dan dia belum meninggal, tapi kalimat-kalimat terakhir yang diucapkan kalimat tauhid. Dan jangan seperti kasus seorang anak laki-laki yang trek-trekan mobil di Saudi, nabrak tiang listrik, kemudian dokter ini tahu di ICU bahwa anak muda ini mau meninggal. Ditalkinlah oleh beliau, dokternya baik, Masya Allah. Qul la ilaha illallah. Kemudian dia diam sampai 3 kali baru bicara. Dan yang dibicarakan bukan la ilaha illallah, tapi dia bilang ana a'rif qasduka ya tabib walakin ma astati. Saya tahu maksud kamu wahai dokter, tapi saya tidak bisa mengatakannya. Ngomong begini lancar, mengucapkan la ilaha illallah tidak bisa. Dia orang Arab, bahkan katanya dia tinggal di kota yang tidak jauh dari Makkah, di Jeddah, cuma 1 jam lebih sedikit. Tidak jaminan tinggal dekat Mekah orangnya baik. Makanya Abu Jahal pun orang Mekah, Abu Lahab juga orang Mekah, tinggal di dekat Ka'bah. Kita yang jauh, yang perlu perjuangan, orang mau sholat depan Ka'bah butuh mengumpulkan uang berapa tahun. Saya pernah umroh, 1 orang dia jualan telur, haji 30 tahun dia. Ya memang itu sampai terkenal Pak Haji Telur, Bu Haji sama Pak Haji Telur, karena itu. Tapi dia setelah itu dimudahkan. Besoknya berangkat lagi setelah lama ini habis haji terus umroh yang lain. Juga dari situ Allah berikan keberkahan. Jadi intinya saya ingin mengajak semua yang hadir agar kita istiqamah sampai kita berharap mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan di surganya. Amin ya rabbal. Ya ini aja yang bisa disampaikan. Wallahu taala a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa alfu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak ada kita cukupkan. Silahkan Pak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwa manusia yang kena taklif, yang tidak kena taklif ada 4. Di antaranya salah satu yaitu yang terhalang nyawa. Ya. Kemudian yang kita tanyakan apakah termasuk saudara-saudara kita yang di tempat terpencil atau di suatu negara yang yang tidak ada dakwah di sana, apakah saat ini itu termasuk yang dimaksud tadi? Ya, Allah Ta'ala berfirman tidak akan mengazab hatta nab'atsa rasula, sampai diutus seorang rasul. Kalau seorang tinggal di negeri yang sangat jauh atau di masa fatrah, diserahkan kepada Allah urusannya.
Sekarang adakah di permukaan bumi ini yang tidak terkena dakwah hari ini? Misalnya kita tinggal di pedalaman di Papua. Mungkin ada, mungkin. Hanya Allah yang tahu. Bisa jadi, ya. Tapi kalau dengan seperti suara azan dan yang lain, hampir tidak ada tempat kecuali ada di situ dakwah. Saya ada teman di sana di ujung, ya apa? Kalau di Kanada bukan ujung ya. Ya agak ke sana lah kan. Di Kanada itu termasuk bagian dekat-dekat kutub karena puasa yang kemarin siangnya 18 jam, malamnya cuman 6 jam. Kamu kalau mau ke sini jangan sekarang, ya. Nanti aja kalau puasanya yang siangnya 6 jam, malamnya 18 jam. Kalau ke atas lagi, ke dekat kutub lagi, maka ada yang siangnya cuma 2 jam, malamnya 22 jam. Gimana terus puasanya? Puasanya tetap mengikuti jadwal matahari. Karena siang dan malam itu matahari, dan sholat itu ngikut jadwal matahari kan. Sampai kata para ulama, hatta yuhkam bi biladin aqrab, sampai dihukumi ke negeri terdekat yang masih ada siang dan malam. Sekarang gimana kalau siangnya 3 hari, malamnya 3 hari, maka dihukumi ke negeri terdekat yang masih ada siang dan malam. Wah Pak, katanya kalau kita siangnya sebulan, malamnya sebulan, antum tinggal di mana itu? Di planet mana gitu kan? Nah itu kalau begitu nanti aja kalau antum mau pindah ke sana baru kita bahas hukumnya. Jadi kalau belum ada rencana, apalagi kita masih tinggal di Semarang, ya Semarang ikut jadwal yang ada. Orang yang tidak terkena dakwah atau mereka yang tinggal di daerah sangat terpencil, kita serahkan kepada Allah. Sebagian riwayat Ibnu Taimiyah menukilkan juga 4 orang ini, ya, 4 golongan orang ini di akhirat akan diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam api. Kemudian yang menolak dimasukkan neraka. Yang mengikutinya itu cuma ujian saja, dimasukkan surga. Karena di hadapan Allah Ta'ala mereka menolak, bagaimana di hadapan Rasul ketika di dunia. Nah, sekarang kita bisa nggak menjadi 4 golongan ini? Mau jadi orang gila, kita sudah terlanjur waras. Jadi kita sudah terlanjur dihitung, dicatat malaikat amal baik buruknya. Dan jangan berniat ingin jadi orang gila. Nggak boleh, Hun. Kalau misalnya ada seorang yang gila, keluarga kita, juga jangan dikucilkan apalagi dibuang. Usahakan diurus dan pahalanya besar. Sama dengan mengurus orang difabel. Sayang sekali banyak orang tua kadang malu punya anak yang ini. Harusnya dia. Sekolah yang di sini, di Sendang Mulia ini, itu sekolah yang guru-guru yang ngajarnya pahalanya berlipat-lipat. Dan semua orang yang difabel di dunia, di sorga tidak ada yang difabel. Kemudian, termasuk juga kayak tadi bayi yang meninggal, juga termasuk orang yang tidak terkena dakwah. Intinya, kita tidak mungkin mau jadi bayi kita terlanjur besar. Mau jadi kita tinggal di daerah yang terpencil, kita udah di sini semua dengar azan. Dan itu sebagai hujjah. Termasuk juga ada dakwah. Nah, sekarang orang yang buta dan tuli dalam satu diri, biasanya dia pasti bisu. Itu dari kecil syaratnya. Kalau butanya udah SMA, tulinya udah kuliah, ini tetap dia terkena hukum. Sama dengan orang gila. Orang gila dia dalam keadaan, misalnya setiap musim hujan dia gila. Berarti yang dihitung malaikat di musim kemarau, karena dia nggak gila. Tapi apa ada orang gila musiman begini? Saya ke rumah sakit jiwa ceritanya, ada beberapa urusan. Ada seseorang mendekat. Kata Pak Dokter, saat ini sudah 80%. Masya Allah. Beliau tuh udah mau sembuh. Minta mendekat, minta permen, minta ini. Dia tidak ganas Ustaz. Ini udah fasenya dia tinggal 80%. Dulunya ternyata dia tuh punya pacarnya dinikah orang. Jadi stres. Akhirnya apa? Tidak normal lah gitu kan. Makanya itu saya jadi ingat gini, kalau ada yang begini tuh wah, Masya Allah. Orang Indonesia itu, saya pernah meruqyah orang sekalian, seorang ibu-ibu dia panen kedelai di gerobogannya. Kedelainya 2 karung.
Disimpanlah kedelainya di bawah ranjang. Rumahnya itu kan dekat sungai. Sungainya meluap. Airnya sungai masuk ke rumahnya. Kedelainya itu terendam air. Rupanya dia ingin menjual. Cuman keburu kerendam air, nggak bisa dijual. Akhirnya dia mencoba gantung diri. Pakai tali jemuran diikat di tengah rumah jati itu. Waktu dia gantung diri, talinya itu kan sudah lama tali jemurannya, Pak. Putus. Akhirnya dia mati juga tidak, normal juga tidak. Saya datang, kedelai. Ya Allah, ya Rahman. Karena dia tadi mikir kedelai. Padahal 2 karung kedelai ini paling harga 250.000. Orang dengan 250.000 sampai jadi gila gara-gara ini. Kan kita banyak kan kasusnya. Ada orang bunuh diri hanya karena nggak bisa bayar SPP. Dan banyak yang bunuh diri karena tadi rebutan pacar. Sampai ada mahasiswa juga. Saya sempat memujuk dia, udahlah, karena dia bawa surat undangan nikah. Ustaz, ini orang calon saya direbut orang. Bukan direbut orang, itu dia suaminya. Yang sekarang suaminya itu adalah calonnya dia. Calon saya, Ustaz, saya sudah 5 tahun, sudah janjian sebelum saya kuliah di sini bahwa dia akan nikah dengan saya. Lalu saya jawab, Allah sudah menuliskan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan bahwa jodoh orang tuh sudah. Tapi saya ajak ke pasar Johar, Pak, itu. Udah ke pasar aja yuk. Buat apa, Ustaz? Di pasar banyak yang jualan, ibu-ibu ya, yang jual cabai, jual ini. Mungkin antum lihat aja di jejer. Saya yakin ada yang belum nikah. Kalau suka, ambillah dia, diajak nikah. Ternyata dia bilang, cinta saya nggak bisa dibagi-bagi, Ustaz. Repot juga orang begini. Hanya sekarang alhamdulillah nikah dengan orang lain. Dan kalau ketemu senyum-senyum aja. Coba kalau antum minum baygon waktu itu atau apa, minum apalah, udah meninggal, gimana? Terlalu picik sampai dia pengen ke tengah jalan, pengen ditabrak sama mobil hanya karena urusan secari lembar undangan nikah tadi. Dia tidak tahu kalau bunuh diri itu akibatnya di neraka, itu ancamannya kan. Man qatala nafsah dakhalan nar. Jadi saya cuma pesan aja, kalau misalnya ada yang gitu ya, usahakan tadi kita urus ya. Dan saya pernah ketemu orang gila di Saudi, Pak. Di Mekah juga ada orang gila. Cuma bedanya apa? Di Mekah itu yang saya temuin, dia pakai jubah kayak saya ini. Udah gitu pakai minyak wangi. Saya nggak tahu dia orang gila, karena sholat kita kebetulan di luar. Di rakaat kedua dia loncat-loncat. Masuk lagi sholat, lanjut. Orang-orang bilang, katanya, akhi, hadar rajul majnun. Ini orang gila. Allah, orang gila maksudnya. Cuman habis sholat dia kayak ceramah. Ceramahnya pakai bahasa Arab dan fasih. Dan dia baca ayat. Ayatnya tidak salah. Cuman orang-orang itu biasa dia habis sholat lalu kayak ngasih kultum. Tapi dia ini gila. Saya punya kesimpulan nih, Hon. Orang gila di Saudi, satu, lebih baik dari sini. Betul nggak? Baiknya di mana? Dia pakai jubah. Di sini jarang orang gila pakai jubah. Bukan berarti kalau pakai jubah curigai dulu dia gila. Yang kedua, orang gila di sana hafalan Qur'annya tidak hilang, dan ini sepakat. Semua orang yang gila yang dulu pernah punya hafalan, hafalannya tidak akan hilang. Nggak usah dicoba. Intinya tidak akan hilang. Kalau dulunya hafal juz 30, terus dia gila, termasuk yang rumah sakit jiwa di sini, itu ada yang dia bisa baca surat An-Naba, nah dia gila. Yang ketiga, Ikhwan, orang gila di Saudi itu bahasa Arabnya fasih. Itu yang saya, masya Allah. Saya belum tahu orang gila di sini yang bahasa Arabnya fasih. Kemudian yang keempat, dia menghirup udara tanah haram. Masya Allah. Ayam yang dibuat albek itu terasa enak. Mungkin sebabnya kenapa? Ayamnya tiap hari menghirup udara tanah haram. Ayam di sini menghirup udara tanah halal. Yang kedua, disembelihnya di sana tuh satu-satu. Nggak kayak di sini. Saya di sini nggak tahu sembelih ayam ini mungkin pakai alat, pakai mesin yang benang itu, pijat. Mungkin kalau membaca ya nggak apa-apa. Bismillah Allahu Akbar. Tapi lebih afdal satu-satu. Bismillah Allahu Akbar. Itu begitu. Jadi kira-kira begitu ya, Pak. Tinggal Bapak ada kenalan yang belum kena dakwah nggak? Kalau ada yang kira-kira kenalan, ajak ngaji ke sini. Berarti sudah kena dakwah.
Kalau tinggalnya di perumahan sini, sudah nggak ada yang tidak terkena dakwah. Apalagi adzan terdengar dari sana sini. Cuman gini, ada pedalaman Papua katanya yang sampai sekarang masih pakai koteka. Katanya belum tahu sampai, atau pedalaman suku mana gitu. Ya itu yang tahu cuma Allah Ta'ala intinya. Nanti di akhirat bagaimana? Ya nanti kalau ketemu di sorga, berarti anda itu, itu orang baik gitu kan. Walaupun di dunia pakai koteka, mungkin dia belum kena dakwah. Tapi kalau di sorga tidak ada, wah ini berarti dia ada di neraka. Ya, saya kira itu aja yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.